Hai Storycutters, balik lagi dengan saya di channel Storycut. Di video kali ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Hitam. Film ini dirilis pada tahun 2021 yang diperankan oleh Sarah Fajira. Kalau kalian tahu lagu yang sempat viral kemarin, lagu yang berjudul Lati, film ini diperankan oleh dia. Film ini bergenre horor. Inilah series film Hitam yang terdiri dari 4 episode. Berkisah tentang penduduk desa yang perlahan berubah menjadi zombie. Kami merangkumnya menjadi satu video. Baiklah teman-teman, dalam beberapa waktu ke depan, Storycut akan menemani kalian untuk membahas seluruh alur cerita dari film yang berjudul Hitam. Di episode yang pertama ini, terlihat sebuah rumah kepala desa yang bernama Pak Dibyo. Ia tinggal bersama putrinya yang bernama Tika, yang baru saja pulang dari London. Pak Kades bersama dengan bawahannya tengah mengadakan rapat mengenai perbaikan pasar untuk kesejahteraan desa. Salah satu dari mereka adalah suruhan Pak Bambang. Selama rapat, suruhannya tersebut mengaktifkan panggilan teleponnya agar Pak Bambang dapat mendengar apa saja yang telah terjadi di rapat itu. Pak Bambang ingin mencari keuntungan dari investasi mengenai perbaikan pasar ini. Ia juga bekerja sama dengan preman pasar yang sering meminta uang dari para pedagang. Si preman itu bernama Kareng. Di sela-sela itu, tiba-tiba datang seorang warga yang melaporkan bahwa suaminya yang bernama Rahmat telah menghilang. Warga tersebut adalah orang tua dari teman Tika, yaitu Retno. Mau ngajari papa. Stop. Tenang sih. Salah seorang warga sedang mencari kayu bakar di hutan. Lalu ia menemukan motor dari bapaknya Retno yang hilang tadi. Mereka pun meminta bantuan Pak Kades dan warga yang lainnya untuk mencari Pak Rahmat di hutan tersebut. Namun hasilnya nihil. Ahmad bakal ketemu kok. Tika menyarankan kepada bapaknya untuk melapor ke polisi atas hilangnya Pak Rahmat. Namun bapaknya menolak dengan alasan tenaga polisi yang sedikit di desa ini. Jadi, agar warga saja dulu yang melakukan pencarian. Wah, masalah nyawa manusia dianggap sepele oleh Pak Kades, sangat mencurigakan. Keesokan harinya, kejadian aneh kembali terjadi di desa ini. Seekor kambing tewas dengan mencurigakan. Mereka meminta bantuan kepada Gilang. Gilang yaitu seorang polisi yang dibesarkan oleh Pak Dibyo. Para warga pun sepakat untuk menjadikan kambing tersebut sebagai perangkap untuk memastikan apakah benar yang terjadi di desa ini ulah hewan buas atau bukan. Dan salah satu perangkap tersebut itu diletakkan di belakang rumah Pak Kades. Tiba-tiba terdengar suara perangkap itu terjatuh. Pak Kades memeriksanya, lalu sekilas terlihat putrinya berada di dalam perangkap tersebut. Episode pertama pun bersambung. Dan di episode kedua, Pak Kades menutupi apa yang terjadi dengan perangkap tersebut. Ia memberikan alasan agar para warga tidak mengecek ke belakang rumahnya. Para warga yang lainnya juga masih sibuk mencari Pak Rahmat. Terlebih lagi, istrinya jatuh sakit karena mengkhawatirkannya. Tika tidak menyadari apa yang terjadi dengan dirinya. Ia hanya merasa ada yang aneh dari wajah dan tubuhnya. Namun Pak Kades terus menjaga-jaga agar putrinya itu tetap berada di dalam rumah. Apakah hilangnya Pak Rahmat ada kaitannya dengan Tika? Karena Pak Kades mengunci pintu putrinya itu, Tika pun mendobrak pintu agar bisa keluar. Ia hanya keluar ke belakang rumah, namun Pak Kades terlihat sangat panik dan cemas. Tika ingin mengambil kapur yang di dalam gudang, tapi ayahnya ini sangat melarang ia memasuki gudang. Pak Kades terlihat sangat panik dan seperti ada yang ia sembunyikan di dalam gudang tersebut. Tika merasa sangat curiga, apa yang sebenarnya sedang disembunyikan ayahnya itu. Ketika ia sedang pergi, Tika membuka gudang tersebut dan menemukan ada mayat yang terkubur di sana. Tika menganggap bahwa ayahnya adalah seorang pembunuh, namun beliau menjawab bahwa putrinya inilah yang membunuh mereka. Tika masih tidak ingat bahwa ketika ia menjadi zombie, ia telah membunuh lebih dari satu orang. Pak Dibyo pun memberikan bukti kepada putrinya itu bahwa ia memang telah membunuh. Gilang dan Retno datang menemui Pak Dibyo untuk menuntaskan kecurigaan mereka. Tampaknya mereka sudah mulai curiga dengan kepala desa ini. Si Kareng mengintip dari balik pohon. Ketika Pak Dibyo memasuki gudang,
Ia mengintip dengan jarak yang lebih dekat. Pak Dibyo keluar dari gudang dengan penampilan yang mencurigakan. Si Kareng pun terus mengikutinya dari belakang. Ternyata Pak Dibyo yang membunuh kambing warga untuk mengalihkan perhatian mereka. Kareng menyaksikan langsung dan ia pun menghampiri Pak Dibyo. Kemudian Pak Dibyo membunuh Kareng lalu memberikannya kepada Tika untuk dimakan. Ia juga memotongi daging-dagingnya. Gilang menemukan jejak darah di tengah hutan. Ia mengikutinya hingga sampai ke rumah Pak Dibyo. Ia mendengar suara aneh di dalam rumah itu dan langsung membukanya. Terlihatlah Tika sudah menjadi zombie. Episode kedua pun bersambung. Dan di episode 3 ini, Gilang membuka pintu sambil menodongkan pistol. Untungnya Pak Dibyo menarik Tika dengan menggunakan bambu, jadi Gilang tidak sempat diterkam olehnya. Dibyo berusaha dengan segala cara agar Tika tidak terlepas. Sementara, ia sudah sangat buas. Sepertinya Tika terkena virus yang ia bawa dari London. Gilang terkejut. Ia terus menangis. Ia tidak menyangka bahwa zombie yang ada di depan matanya ini adalah Tika. Tika yang sudah ia anggap sebagai adiknya sendiri. Flashback ke waktu Gilang dan Tika masih kecil. Gilang tinggal bersama keluarganya Pak Dibyo dan dibesarkan seperti anak sendiri. Pada saat itu, ibu Tika sedang sakit hingga ia meninggal. Tika menganggap ayahnya terlalu cuek ketika ibunya sakit. Jadi kepergian ibunya ini adalah kesalahan dari ayahnya. Maka dari itu, hubungan ayah dan anak ini buruk. Flashback pun berakhir. Gilang yang tadinya sangat berada di pihak warga, kini menjadi kebingungan karena keadaan Tika. Walau bagaimanapun, ia juga tidak ingin Tika dihabisi oleh warga. Semakin lama, semakin bertambah banyak warga yang hilang. Namun Pak Dibyo tetap terlihat santai. Hal itu membuat warga semakin curiga kepadanya. Tika sudah menjadi zombie sepenuhnya. Semakin lama ia membutuhkan banyak daging manusia. Sementara stok daging yang disimpan Dibyo telah habis. Pak Dibyo pergi keluar rumah. Ia mencari daging manusia untuk diberikan kepada putrinya. Terlihatlah Seto yang sedang berjalan sendirian di pasar. Pak Dibyo mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Ketika ia sedang menyeret mayat itu, salah seorang temannya melihat itu, lalu mereka beramai-ramai mencarinya. Mereka merasa curiga karena postur tubuhnya yang mirip seperti Pak Dibyo. Saat sudah terlihat aman, Pak Dibyo pun mulai beraksi dengan memotongi bagian tubuh orang tersebut. Ia memotongnya dengan sangat santai, seperti bukan tubuh manusia yang sedang ia potong. Pengorbanan seorang ayah yang rela melakukan apa saja demi menjaga dan melindungi putri tercintanya, meski itu sudah di luar nalar manusia. Berita itu pun langsung tersebar ke seluruh warga. Dengan segera, mereka mengambil tindakan. Retno diajak oleh Pak Bambang untuk ikut berkumpul dengan para warga di pos ronda. Retno berjalan sendirian untuk menuju pos ronda. Di tengah perjalanan, ia merasa curiga dengan rumah Pak Dibyo, lalu membuka pintu gudangnya, dan episode 3 pun bersambung. Dan di episode keempat ini, Pak Dibyo menyekap Retno di dalam gudangnya. Sementara itu, para warga sedang menunggunya di pos ronda. Retno berusaha melepaskan diri, dan ia pun berhasil melepaskan tangannya dari ikatan tali yang dibuat oleh Pak Dibyo. Retno memasuki rumah Dibyo. Ia melihat Tika yang sudah menjadi zombie. Pak Dibyo mencoba membunuhnya dengan mencekik lehernya. Tiba-tiba Gilang datang dengan menodongkan pistol agar Pak Dibyo melepaskan tangannya dari leher Retno. Retno berlindung di belakang Gilang. Namun tanpa diduga, Gilang malah membalikan pistolnya ke arah Retno. Untungnya, Retno berhasil melarikan diri dari rumah itu. Meski terus dikejar oleh Gilang, tetapi Retno berhasil sampai hingga ke pos ronda, di mana di sana warga sedang ramai berkumpul. Para warga langsung bergegas mendatangi rumah Pak Dibyo. Semua sesuai dugaan mereka, bahwa kepala desa mereka lah sumber dari semua kesalahan ini. Seperti biasa, Pak Dibyo bersikap tenang seolah tidak ada yang terjadi. Para warga langsung saja masuk menggeledah rumahnya. Ditemukanlah Tika yang menjadi zombie, dan juga mayat bapaknya Retno yang dikubur di gudang. Yang paling menyakitkan bagi Retno adalah
ia harus menerima fakta bahwa ayahnya telah dibunuh oleh sahabatnya sendiri. Pak Bambang ternyata tidak sebaik yang terlihat. Retno menemukan bukti bahwa ternyata Pak Bambang ingin menyingkirkan Pak Dibyo agar ia bisa menjadi kepala desa. Para warga tengah mempersiapkan api untuk membakar Tika, tetapi Retno malah membebaskan Pak Dibyo agar ia bisa membawa Tika pergi dari desa ini. Dibyo membawa Tika dengan bambu yang seperti biasa ia lakukan, namun sepertinya Retno salah mengambil tindakan. Dibyo bukannya membawa Tika pergi dari desa ini, tetapi ia malah membebaskan Tika untuk memakan semua warga desa di sini. Namun, ketika Tika hendak mendekati Retno, Dibyo menariknya dan memasukkannya ke dalam mobil lalu pergi meninggalkan desa tersebut. Tamat.